Pertama, Saudara, pemerintah Arab Saudi secara resmi mengizinkan pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia. Hal ini disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi. Arab Saudi telah memberi lampu hijau untuk jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umrah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, izin pelaksanaan umrah bagi jemaah asal Indonesia tersebut diberikan setelah kondisi laju perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa waktu terakhir. Retno Marsudi juga mengatakan, Komite khusus di Arab Saudi tengah meminimalisasi segala hambatan terkait pembukaan pelaksanaan umrah bagi jemaah asal Indonesia. Dan dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin baik, maka pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, termasuk otoritas terkait di Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan saat ini Indonesia bersama Arab Saudi tengah membahas perihal teknis terkait pelaksanaan umroh yang secara resmi telah dibuka kembali bagi jemaah asal Indonesia. Arab Saudi kembali memberikan izin pelaksanaan umrah bagi jamaah asal Indonesia. Kabar baik ini segera ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan membahas secara lebih rinci mengenai teknis pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi sudah dalam tahap akhir pembahasan teknis terkait vaksin, protokol kesehatan, dan juga proses karantina. Kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Arab Saudi mulai membuka pelaksanaan umrah bagi jamaah internasional sejak tanggal 10 Agustus lalu setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. Terlepas dari pengumuman Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait izin umrah jemaah Indonesia, belum bisa dipastikan apakah jemaah Indonesia sudah boleh terbang langsung ke Arab Saudi. Jemaah calon umroh asal Indonesia dalam waktu dekat dapat kembali menjalankan ibadah umroh. Dengan diperbolehkannya kembali, jemaah asal Indonesia ini masuk ke Arab Saudi, tentunya sejumlah aturan masih dalam pembahasan antara Indonesia dengan otoritas Arab Saudi. Lalu bagaimana tanggapan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut? Kita akan bahas bersama Ketua Umum DPP Ampuri, Firman M. Num. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andi. Baik, selamat pagi. Pak Firman, bagaimana Ampuri menanggapi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang saat ini kembali memperbolehkan jemaah asal Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh, Pak Firman? Ya, kami dari Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengucapkan rasa syukur, Alhamdulillah, atas informasi yang baru saja disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, tentang sudah mulai pembahasan akhir rencana untuk dibukanya kembali kedatangan jamaah umroh dari tanah air. Informasi ini adalah angin segar bagi kami sebagai penyelenggara yang telah tidak melayani jamaah hampir 2 tahun karena
kondisi COVID ini menyebabkan perjalanan umroh ditutup dari tanggal 27 Februari. Walaupun per 8 Agustus atau 1 Muharram kemarin sudah dibuka untuk internasional, masih kondisi suspend. Tentu apa yang dikabarkan oleh Menteri Luar Negeri kita kemarin di hari libur, ini adalah kabar nota diplomat yang beliau terima dan segera disampaikan kepada masyarakat, sebuah angin segar yang mengembirakan bagi seluruh jamaah yang tertunda keberangkatannya sudah hampir 2 tahun ini. Baik, Pak Firman, ini setelah sekian lama tidak ada pengiriman jemaah Indonesia ke Arab Saudi karena pandemi COVID-19, lalu dengan dibukanya kembali pintu untuk perjalanan ibadah umroh ke Arab Saudi, apa yang sudah dan akan dipersiapkan sama Ampuri, Pak? Ya, kami semenjak dibukanya kembali umroh pada tanggal 1 Muharram atau 8 Agustus yang lalu, terus melakukan persiapan intensif, mengikuti semua perkembangan yang ada di Saudi tentang peraturan protokol yang mereka terapkan ketika umroh dibuka kembali di masa pandemi ini, dengan persyaratan utama adalah vaksinasi. Yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Menteri adalah memang kita menyelesaikan hal-hal teknis yang dapat menghalangi kelancaran perjalanan. Sampai saat ini yang perlu sekali kita fokus adalah tentang vaksinasi itu sendiri, agar supaya jamaah dari asal Indonesia dapat langsung bisa beribadah di Tanah Suci. Karena Saudi Arabia semenjak dibukanya umrah telah memperlakukan pelonggaran bagi seluruh jamaah yang datang ke Saudi Arabia dan telah memiliki vaksinasi lengkap dari 4 jenis vaksinasi yang direkomendasikan, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Sedangkan jenis vaksin yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu Sinopharm, yang juga digunakan oleh beberapa negara, kami lihat mereka dapat melakukan umroh langsung jika juga telah mendapatkan suntik booster. Jadi hal-hal ini juga perlu disiapkan segera oleh kementerian terkait, dan termasuk diantaranya Kementerian Kesehatan tentang kelengkapan vaksinasi. Yang kedua adalah hal teknis tentang terbacanya barcode, bukti bahwa vaksinasi kita sudah bisa diakses dan dicek dengan baik oleh pemerintahan di Kerajaan Saudi Arabia, sehingga ketika mereka sampai di Tanah Suci atau di Saudi Arabia, baik di Jeddah atau di Madinah, proses imigrasinya tidak begitu lama sehingga mereka bisa segera masuk menuju ke tempat tinggal akomodasi hotel mereka masing-masing. Baik, Pak Firman, ini berbicara tentang teknis, tentunya terlepas dari tahapan teknis akhir yang sedang dibahas oleh pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi terkait pelaksanaan umroh nantinya di Arab Saudi, baik dari vaksin maupun dari proses karantina nantinya. Lalu bagaimana dengan teknis di Indonesia sendiri, Pak? Mengingat ketika pemerintah Arab Saudi melarang calon jemaah asal Indonesia masuk ke Arab Saudi, tentunya banyak calon jemaah asal Indonesia yang batal berangkat. Lalu langkah apa yang kini akan dilakukan Ampuri terhadap para calon jemaah umroh yang sebelumnya batal berangkat, lalu bagaimana dengan calon jemaah umroh nantinya yang akan baru mendaftarkan diri untuk perjalanan ibadah umroh? Ya, pertama adalah menjadi concern kami, tentu kami akan memprioritaskan memberangkatkan jamaah yang tertunda semenjak berangkat, sudah terdaftar dan membayar dari tanggal 27 Februari tahun lalu. Jumlahnya dalam sistem Siskopatu sekitar 62.000, itu menjadi PR utama kami. Karena mereka setelah membayar dan mereka harus segera diberangkatkan sesuai dengan komitmen yang ada. Tentu nanti akan ada perubahan biaya, karena memang ketika uji coba kemarin, tanggal bulan November 2020 sampai awal Februari 2021 ini, sudah ada penyesuaian biaya, harga referensi naik menjadi 26 juta. Kemudian segala kegiatan yang pastinya akan berbeda ketika masa pandemi ini, dari pertama vaksinasi lengkap, kemudian berangkat dengan PCR, dan kami dengan Kementerian Agama mencoba mengkaji bagaimana agar kepastian hasil PCR negatif dari tanah air ketika sampai di Saudi Arabia tetap menjadi negatif. Artinya kesehatan mereka tetap dalam kontrol yang baik. Makanya akan ada beberapa prosedur-prosedur yang akan dijalankan untuk calon jamaah tersebut. Namun sebagai informasi awal tentunya adalah siapapun yang berniat berangkat ke Tanah Suci sudah dipastikan mendapatkan vaksinasi lengkap. Dan vaksinasi itu berlaku akan efektif ketika suntik vaksinasi kedua 14 hari setelahnya. Ini menjadi persyaratan utama. Yang kedua tentu kita berharapkan semua calon jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci bisa memahami semua ketentuan-ketentuan. Dan ini yang terus kami lakukan. Kami sosialisasikan melalui dari kami sebagai asosiasi kepada seluruh anggota kami untuk memastikan semua kegiatan yang akan dijalankan jamaah itu terdaftar pada program Iktamar. Nah,
artinya kegiatan ibadahnya betul-betul sudah sesuai prosedur di Saudi Arabia, telah mendapatkan izin untuk melaksanakan ibadahnya. Sebagaimana kita ketahui Mas Andi, pada kondisi COVID sekarang ini, untuk pelaksanaan umroh bagi jamaah yang berangkat umroh ke Tanah Suci hanya diperbolehkan hanya 1 kali dalam selama masa umrohnya untuk beribadah umroh di Tanah Suci. Namun sholat 5 waktu kami dengar sudah bisa terbuka 5 kali dalam sehari, artinya sudah bisa puas-puas untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, namun umrohnya hanya sekali. Sedangkan di Madinah, informasi yang kami dapat, selama kegiatan ibadah mereka di kota Madinah, mereka hanya boleh 1 kali masuk ke Raudhah. Namun sholat 5 waktunya tetap terbuka bebas selama 5 kali dalam sehari. Baik, Pak Firman, tentunya ini kabar yang sangat baik bagi pemerintah maupun juga para calon jamaah umroh yang sebelumnya batal berangkat dan akhirnya bisa kembali mendapatkan angin segar, di mana pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintu untuk perizinan pemberangkatan jamaah umroh. Lalu saat ini Pak, mengingat masih dalam pandemi COVID-19, terlepas dari para calon jamaah umroh yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri dan juga sudah membayar untuk administrasi. Lalu bagaimana usaha atau ada langkah khusus dari Ampuri sendiri Pak untuk mengingat dengan adanya pandemi COVID-19 tentu mempengaruhi perekonomian dari masyarakat khususnya di Indonesia. Lalu apa langkah yang diberikan oleh Ampuri Pak untuk mempermudah masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci khususnya untuk ibadah umrah? Ya, tahap awal kami sebagai asosiasi berusaha untuk mengakomodir kebutuhan semua anggota, karena tentu tidak mudah untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi Arabia untuk memastikan semua tahapan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah kami dari asosiasi khususnya Ampuri akan mengakomodir paket konsorsium bersama, sehingga dalam tahapan pelaksanaan bisa kami monitor dengan baik, bisa dilakukan pengawasan, bimbingan dengan baik setiap tahapan. Dan ini menjadi percontohan untuk kegiatan umroh-umroh selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kita berharap dalam kondisi ini kami membangun komunikasi aktif kepada stakeholder lainnya, di antaranya adalah penerbangan, untuk memastikan penerbangan mulai melakukan persiapan-persiapan keberangkatan. Karena sampai saat ini semua penerbangan nasional TNI kita, baik Garuda, Citylink atau Lion yang biasanya mengirimkan jemaah belum melakukan proses tersebut. Kita berharap melakukan koordinasi karena informasi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri ini adalah informasi yang sangat urgent dan sedang disampaikan walaupun dalam kondisi libur hari Sabtu, beritanya didapatkan sehari sebelumnya sedang disosialisasikan ke masyarakat. Artinya kami sedang harus bersiap-siap, dan untuk melakukan persiapan itu komunikasi kami juga intens kepada hotel-hotel yang saat ini sebagaimana kita ketahui, karena Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar di Saudi Arabia kedua setelah Pakistan, itu cenderung menggunakan hotel-hotel bintang 5 sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sedangkan saat ini hotel-hotel tersebut masih tutup. Setelah dalam beberapa hari ini koordinasi kami kepada hotel-hotel tersebut agar segera melakukan persiapan matang, sehingga ketika kedatangan jamaah di hotel mereka, kondisi pelayanan sudah maksimal, kondisi kamar dan lain sebagainya sudah bisa dihuni dengan baik. Sehingga ketika proses ibadah mereka tidak tergantung dengan hal-hal teknis yang tidak mesti terjadi. Baik, Pak Firman, tentunya kita semua berharap agar pembahasan akhir mengenai teknis untuk pelaksanaan umroh jamaah asal Indonesia bisa segera mendapatkan hasil, sehingga para calon jamaah umroh asal Indonesia bisa segera melaksanakan ibadah umrohnya di Tanah Suci. Baik, Firman M. Nur, Ketua Umum dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi, dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.